Ternyata benar-benar semua yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Ini semua salahmu karena bersikeras mencabut rumput tak berguna itu. Sekarang semua ayam di desa ini habis dipatuk ular. Bisnis agrowisata juga hancur, kamu sudah puas sekarang? Beraninya kamu bicara begitu. Jika bukan karena kamu yang bilang kalau tanaman itu, rumput ular busuk yang membahayakan orang, lalu memaksaku mencabutnya, bagaimana mungkin ular-ular itu turun gunung? Benar-benar kemalangan bagi keluarga kita. Nasibku punya anak pembawa sial sepertimu. Kita benar-benar sudah menghancurkan jalan hidup sendiri. Aku mengeluarkan uang pribadi sebesar $200.000 kembali ke desa untuk menanam rumput ular busuk ini sebagai jalur isolasi biologis pencegah ular untuk melindungi semua ayam hutan pelangi di desa ini. Sayangnya, mereka menganggap itu menghalangi rezeki mereka, membawa orang untuk menghancurkan tempatku, dan mencabut sendiri semua rumput ular busuk itu. Sekarang ular-ular menjadi wabah. Ini semua adalah kesalahan mereka sendiri. Demi kamu, sepupu laki-laki, agar agrowisata keluarga ini bisa berjalan, sudah meminjam uang sebanyak $500.000. Rumput tak berguna yang kamu tanam itu, baunya sangat menyengat, hingga membuat semua turis dari kota lari ketakutan karena baunya. Apa kamu mau memutus jalan hidup sepupu laki-laki? Jika nanti agrowisatanya tidak bisa buka, dan pinjaman sepupu laki-laki tidak bisa dibayar, maka gunakan mahar pernikahanmu untuk menutupinya. Ini bukan rumput biasa. Ini adalah rumput ular busuk yang bisa mengusir ular dan bisa melindungi seluruh ayam hutan pelangi milik warga desa kita. Mulai lagi berlagak pandai. Itu cuma beberapa helai rumput bau. Baru kuliah, beberapa tahun saja. Sudah merasa benar-benar jadi ahli? Ini adalah jalur isolasi aroma biologis yang sengaja aku tanam. Musim panas sangat gerah, di gunung belakang ada ular berbisa dan ular kobra. Barisan rumput ular busuk ini adalah pelindung aroma. Begitu dicabut, garis pertahanannya akan hilang. Pada saat itu yang akan kena sial bukan hanya agrowisata saja, tapi juga semua ayam hutan pelangi milik seluruh penduduk desa. Hanya bintik-bintik merah saja, siapa yang tahu itu apa? Kamu itu hanya tidak senang melihat bisnis agrowisataku sukses. Makanya sengaja menanam rumput bau untuk mengusir tamuku. Sepupu laki-laki, barisan rumput ular busuk itu benar-benar tidak boleh dipindahkan. Jika kamu ingin menjalankan agrowisata, aku akan membantumu memasang jaring pelindung fisik. Jadi tidak akan mengganggu bisnismu, sekaligus tetap bisa mencegah ular masuk. Aku tidak mau jaring-jaring itu. Kalau dipagari begitu seperti penjara, mana ada yang mau datang ke agrowisataku? Hari ini rumput-rumput ini harus dicabut. Aku tidak mau pagar isolasi ini. Rumputmu ini harus dicabut sekarang juga. Melihat sepupumu akan segera kaya, kamu jadi iri, kamu hanya tidak ingin melihat keluarga kami hidup berkecukupan. Paman, sepupu, rumput itu benar-benar tidak boleh dicabut. Rumput ular busuk ini semuanya digunakan untuk melindungi ayam pelangi desa kita yang dilepas liarkan di gunung. Melindungi? Hanya mengandalkan beberapa rumput tidak berguna ini? Kamu mau melindungi puluhan ribu ayam pelangi di desa ini? Aku lihat kamu hanya memikirkan keuntunganmu sendiri. Kamu tidak ingin orang desa lainnya mendapatkan uang. Keuntungan apa yang sudah aku hasilkan? Kamu bilang tidak menghasilkan uang? Lalu apa ini? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak meraup uang haram dari orang-orang desa? Para warga sekalian, coba lihat baik-baik. Inilah orang yang mengaku sebagai bos besar dari desa kita. Bicaranya terdengar sangat manis. Dia mengajari kita cara ternak ayam agar kaya, tapi di belakang kita tidak tahu berapa banyak uang haram yang dia peras dari warga. Padahal ini adalah uang untuk membantu desa kita bebas dari kemiskinan. Xiaoyan melakukannya sendirian, dan diam-diam memasukkannya ke kantong sendiri. Sekarang dia ingin menggunakan beberapa rumput sampah ini, untuk memutus mata pencaharian semua orang. Setiap koin yang dia hasilkan semuanya diambil paksa dari dalam dompet para warga. Dan sekarang dia masih tidak memperbolehkanku membuka restoran agrowisata? Padahal itu untuk menambah penghasilan kalian semua? Bagus sekali. Pantas saja aku merasa ada yang aneh dengan kebaikannya menanam rumput ular busuk ini. Ternyata dia hanya mementingkan perutnya sendiri. Dia menganggap orang desa seperti sekumpulan orang bodoh. Sungguh wanita tak tahu malu. Setelah mengambil uang hasil kerja keras kami, masih saja berani berlagak di sini. Bahkan dia menggunakan ular untuk menakuti orang. Dia hanya ingin menipu uang para warga. Keluar kamu dan kembalikan uang kami. Jangan sembunyi di dalam dan pura-pura sudah tiada. Presiden Xia, waspada. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Kami ingin menuntut keadilan bagi penduduk desa. Kamu telah menelan uang hasil kerja keras seluruh desa dan sekarang kamu masih ingin menggunakan rumput murahan untuk membungkam kami. Keluarkan uang semua orang sekarang. Aku menggelapkan uang kalian? Rantai industri ayam hutan pelangi di desa ini, semuanya akulah yang membangunnya. Aku bekerja siang dan malam hingga mataku sakit, hanya untuk membesarkan bibit ayam hutan yang tiada duanya ini. Aku berharap ketika ayam-ayam ini tumbuh besar, semua orang bisa menghitung uang dengan bangga. Bagaimana bisa aku menggelapkan uang kalian? Presiden Xia sudah berusaha sekuat tenaga mencari jalur pemasaran hingga mengundang para ahli. Setiap koin yang dihasilkan, seluruhnya digunakan untuk bibit ayam kalian untuk membeli vaksin impor, tapi kalian malah tega mendengar hasutan orang jahat dan tidak bisa lagi membedakan mana yang benar. Semuanya, jangan sampai tertipu. Uang tunai dalam jumlah besar tadi,
Kalian semua sudah melihatnya. Banyak sekali uang haram itu. Berhenti bicara sembarangan. Itu adalah uang muka yang aku siapkan untuk membayar pabrik pakan. Setiap transaksi di buku akun tercatat dengan sangat jelas. Jangan coba-coba membodohi kami dengan buku akun itu. Hari ini, jika kamu tidak mencabut rumput busuk ini, untuk memberi jalan bagi agrowisata, itu berarti kamu sengaja menyengsarakan seluruh desa. Benar. Rumput ini harus dicabut hari ini juga. Rumput ini tidak boleh dicabut. Begitu perlindungan ini hilang, ular berbisa akan masuk ke desa. Dan seluruh ayam di desa ini akan hancur. Beraninya kamu menyumpahi kami? Ayam hutan pelangi itu adalah urat nadi kehidupan seluruh desa. Kamu terus saja berkata ayamnya akan hancur. Apa itu artinya kamu tidak ingin melihat desa ini sejahtera? Xiaoyan, rumput busuk ini, kamu harus mencabutnya hari ini juga. Jangan harap aku akan melakukannya. Baiklah, kamu lebih memilih cara kasar. Rupanya, dia menanam rumput bau penangkal ular itu di perbatasan. Aku sudah memeriksanya, tempat itu sudah melewati batas garis lahan pertanian dasar. Aku sendiri yang mengukurnya. Dia memperluas lahannya ke area pertanian sepanjang 30 cm. Ini adalah sebuah pelanggaran. Siapapun yang meragukannya, artinya dia menantang seluruh desa ini. Lahan pertanian di area itu sebenarnya sudah terbengkalai. Jika kalian mencabut semua rumputnya hari ini, besok ular berbisa akan masuk ke desa. Cuy, jangan mengada-ada. Kamu hanya ingin mengambil uang kami, dan malah mencekik leher kami balik. Kamu ingin menutup semua jalan menuju kekayaan bagi seluruh desa ini. Benar itu, menggunakan uang kami demi keuntunganmu sendiri. Sekarang kamu masih ingin bertindak semena-mena terhadap kami. Hari ini, kami harus memberimu pelajaran. Babat habis semua rumput busuknya ini. Kita lihat apa lagi yang bisa dia gunakan untuk pamer kekuatan kepada kita. Memangnya kita ini anak kecil yang bisa ditakut-takuti? Aku tidak sedang menakut-nakuti. Berdasarkan data cuaca, setelah badai petir siang ini, suhu udara akan melonjak drastis. Ular berbisa dan king cobra dari gunung belakang pasti akan turun ke pemukiman. Barisan rumput bau ini adalah satu-satunya penghalang. Sekali ini dicabut, Aku tidak percaya. Kamu hanya ingin menguasai sendiri ekspor daging ayam desa. Supaya bisa mengambil selisih keuntungan dari sana. Xiaoyan, kamu sudah mengeruk keuntungan haram dari penduduk desa tapi tidak mau mengakuinya, dan sekarang malah mengancam para penduduk desa. Jangan banyak bicara lagi. Ayo semuanya maju, hancurkan peternakan ayamnya, paksa dia mengembalikan uang kita. Semuanya. Geledah! Cari buku tabungan wanita tak tahu malu ini. Dan cari juga uang simpanan rahasianya. Jangan sampai dia melarikan diri membawa uangnya. Hancurkan saja. Mahasiswa macam apa ini? Semuanya pembohong. Hahaha, usir dia keluar. Siapapun yang menangkapnya, dia miliknya. Lepaskan. Kalian benar-benar manusia tak berhati nurani. Seandainya Presiden Xia tidak demi membimbing kalian beternak ayam agar kaya raya, untuk apa dia bersusah payah kembali ke desa kumuh ini? Dia menggunakan uangnya sendiri untuk membangun zona isolasi, itu semua untuk melindungi ayam-ayam kalian. Bukannya berterima kasih, kalian malah membalas air susu dengan air tuba. Apakah kalian masih punya nurani? aku telah merelakan gaji tinggi, menguras seluruh tabunganku, bekerja keras dari pagi hingga malam, dan bersusah payah di tengah lumpur, hanya untuk memberi daerah terpencil ini sebuah jalan baru untuk hidup. Namun di mata mereka, seluruh semangat dan pengabdianku ternyata hanya dianggap sebagai sebuah penipuan demi memperkaya diri sendiri. Tidak perlu menghancurkannya. Jika kalian ingin mencabutnya, maka silakan cabut saja. Mulai dari sekarang, peternakan ayam ini, termasuk hidup dan matinya kalian, tidak ada urusannya lagi denganku. Hahaha, lihatlah semuanya. Gadis ingusan ini sudah menyerah. Tadi kamu pandai sekali mengarang ceritakan. Katanya ada ular berbisa, dan katanya akan ada bencana besar. Kenapa begitu aku mulai bergerak? Kamu bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun lagi? Para tetangga, coba lihat, apa yang aku katakan benar, bukan? Jika dia tidak menyembunyikan sesuatu, bagaimana mungkin dia menyerah semudah ini? Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa rumput pengusir ular sialan ini, sama sekali tidak ada gunanya. Dia sengaja menanam benda ini, hanya untuk menipu kalian semua, merusak agrowisata milik Yaozu. Sungguh sulit memberi nasihat baik kepada mereka yang ingin celaka. Kamu sudah tamat tapi masih berani keras kepala. Jika hari ini rumput sialan ini tidak kucabut sampai ke akar-akarnya, aku akan membalik namaku Xia Yaozu. Lihat kan? Ini yang namanya aspirasi rakyat. Benar, mereka memang memaksa kita untuk bertindak. Setelah rumput ular busuk ini lenyap, agrowisata keluarga milikku bisa resmi dibuka besok. Nanti bus-bus besar dari kota akan datang silih berganti. Uang yang memenuhi gunung ini tidak akan bisa terbendung. Kamu yakin di gunung belakang ini benar-benar tidak ada ular? Perkataan gadis itu tadi terdengar sangat luar biasa dan meyakinkan. Ya, apa yang papa takutkan? Semua itu cuma karangannya, omong kosong untuk menakuti orang saja. Selama puluhan tahun ini,
Siapa yang pernah melihat kawanan ular turun gunung? Dia hanya ingin menjadikan itu sebagai alasan untuk mempertahankan rumput ular busuknya, supaya kita tidak bisa membuka agrowisata ini. Besok saat rombongan turis pertama datang, dan semua orang memakan ayam rebus spesial kita, siapa yang akan ingat rumput liar tak berguna itu? Saat itu tiba, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Kak Ian, garis pertahanan rumput ular sudah hancur total. Bagaimana kalau ularnya keluar? Paman, semoga agrowisata Anda dan sepupu laki-laki sangat sukses dan ramai. Hahaha. Tanaman liar yang menghalangi rezekiku akhirnya sudah lenyap. Gantung lebih tinggi, ya, gantung di sebelah sana. Begitu agrowisata keluarga kita dibuka besok, orang-orang kota pasti akan datang berbondong-bondong. Pak, uang muka dari grup tur kota sudah ditransfer. Besok pagi-pagi sekali, 2 bus besar akan membawa orang masing langsung ke sini. Hanya dari pesanan ini saja, kita bisa untung sebanyak ini. Lihat kan? Kemarin dia berlaga sok kuat sekali. Begitu rumputnya dicabut hari ini, dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Dia memang pecundang yang tidak punya nyali. Dia itu cuma gadis kecil, hanya mengandalkan sekolah tingginya, tapi tidak tahu apa-apa soal cari uang. Saat kita sudah kaya raya nanti, aku pasti akan membungkam matanya dengan tumpukan uang. Gadis sialan ini sedang merencanakan tipuan apa lagi? Dasar kurang ajar, suaranya keras sekali. Dia sedang mengelas kandang besi untuk mencegah ular. Pak, dia merasa bersalah atas perbuatannya. Entah apa yang sedang dia utak-atik sendirian di dalam kandang besi itu. Kak Ian, jaring kawat baja berkepadatan tinggi ini ditanam sedalam 1,2 meter di bawah tanah untuk mencegah mereka menggali lubang. Tingginya di atas tanah mencapai 3 meter, dengan sudut kemiringan keluar 30 derajat di bagian atas. Jangankan Raja Kobra, bahkan belut pun tidak akan bisa menyelinap masuk. Apakah susunan pengusir ular sudah dipasang? Semua sudah diatur sesuai denah Anda. 6 kelompok matriks saling tumpang tindih, frekuensinya dikunci pada gelombang infrasonik yang paling sensitif bagi jenis ular dan rentang frekuensi ultrasonik. Bagus. Selesaikan dalam 3 hari, area uji coba inti ini tidak boleh memiliki celah sedikit pun. Ini pasti memakan biaya ratusan ribu dolar kan? Hanya untuk memelihara beberapa ayam gunung sampai membangun jaring buluk seperti ini. Ini benar-benar gila. Apa tidak ada hal lebih berguna untuk dilakukan dengan uang sebanyak itu? Dia melakukan ini karena kesal rumput ularnya dicabut. Hatinya sedang marah. Jadi dia sengaja membuat keributan ini untuk kita lihat. Dia pikir dengan memasang jaring besi itu bisa menghalangi rezeki kita. Hanya mimpi. Xiaoyan, kau memasang jaring sampah begini, sebenarnya ingin mencegah siapa masuk. Hahaha. Mencegah kami mencuri ayammu? Ayam-ayam rongsokan milikmu itu. Dikasih gratis pun aku tidak sudi. Untuk mencegah binatang masuk, Siapa yang kau panggil binatang? Beraninya kau memaki siapa sebagai binatang? Dasar kurang ajar. Jelaskan maksudmu sekarang juga. semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Urus saja agrowisatamu sendiri. Semua ayam gunung di desa ini sangat bergantung pada pahlawan besar sepertimu. Wah, apa kau takut semuanya ketahuan? Bukannya waktu mencabut rumput itu dulu kamu sangat berani? Sekarang bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Dan tidak berani bicara lagi? Saat kawanan ular mengepung pintu kalian nanti, aku harap kalian masih bisa tertawa. Zhao-Xia, waktu itu kamu bilang di bukit belakang ada ular. Apa hal itu benar? Ini, titik-titik merah yang bergerak ini, semuanya adalah ular. Banyak sekali jumlahnya. Mereka benar-benar akan turun gunung dan memakan ayam. Setelah badai petir berlalu, katak dan serangga di gunung akan mati kepanasan. Karena mereka tidak punya makanan, satu-satunya pilihan adalah turun gunung. Anda juga tahu bahwa mata pencaharian orang-orang desa bergantung pada puluhan ribu ayam hutan pelangi itu. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, hidup kami akan hancur. Pak Kepala Desa, saya mengerti kesulitan Anda. Lihatlah, Badan Meteorologi baru saja mengeluarkan peringatan badai petir. Siang hari ini akan ada cuaca konvektif yang kuat. Setelah hujan badai, suhu udara akan naik dengan cepat, menjadi sangat panas dan menyesakan. Dalam cuaca seperti ini, adalah saat di mana ular derik dan king cobra paling merasa gelisah. Mereka pasti akan datang dalam kelompok besar untuk mencari tempat sejuk dan berburu makanan. Garis pertahanan sudah tidak ada. Desa kita sekarang benar-benar terbuka terhadap bahaya. Ayam-ayam hutan pelangi itu, asalkan berada di luar ruangan, meskipun hanya di halaman rumah, peluang mereka untuk mati dipatuk ular adalah 100%. Pak Kepala Desa, segera suruh orang-orang untuk memasukkan ayam-ayam itu ke dalam ruangan. Jika tidak, besok yang tersisa hanyalah tulang belulang ayam. Tidak bisa dibiarkan.
puluhan ribu ayam itu adalah hasil jerih payah seluruh desa. Aku harus segera ke ruang siaran, menyuruh warga untuk mengurung ayam-ayam mereka. Halo, halo, perhatian untuk seluruh warga desa, perhatian semuanya. Sebentar lagi akan turun hujan badai, udara sangat panas, ular berbisa dari bukit belakang, kemungkinan besar akan turun gunung. Segeralah beli bubuk belerang, taburkan di depan pintu. Tutup rapat semua pintu dan jendela. Satu lagi, ayam hutan pelangi yang dilepas liarkan harus segera dimasukkan ke dalam ruangan, jangan biarkan ada yang di luar. Hari sepanas ini, kenapa harus mengurung ayam? Ayam-ayam ini sudah biasa berkeliaran di gunung, mana bisa semudah itu digiring ke kandang. Udaranya panas sekali seperti kukusan. Kalau ayam-ayam dikurung di dalam, tidak mati karena ular, pasti mati kepanasan. Sepertinya Pak Desa sudah mulai pikun, sampai bisa-bisanya mempercayai perkataan gadis cilik seperti Xiaoyan itu. Waktu itu, dia menolak mencabut rumput liar itu. Bukankah karena dia iri dengan bisnis keluarga sepupunya? Benar sekali. Orang macam dia itu, mana mungkin perkataannya bisa dipercaya? Hanya Pak Desa saja yang menganggapnya hebat. Kita tidak boleh ikut-ikutan melakukan hal konyol seperti ini. Semuanya jangan takut. Aku menjamin dengan harga diriku, pasti tidak ada ular. Ini semua ulah si Xiaoyan bocah nakal itu, yang sengaja ingin mengerjai kita. Benar sekali kan? Dia itu hanya tidak tahan melihat kita memelihara ayam dan menghasilkan uang. Lalu dia membuat pagar besi sendiri, bersembunyi di dalam dengan aman, lalu keluar hanya untuk menakuti kita. Dia hanya ingin agar kita membiarkan semua ayam itu mati kepanasan di dalam ruangan, hanya untuk menunjukkan bahwa jaring besinya itu berguna. Kalian jangan sampai tertipu. Dia juga, di cuaca yang sangat panas ini, jika ayam-ayam itu benar-benar dikurung, pasti akan ada beberapa yang tiada. Tepat sekali, aku tidak percaya ada ular yang bisa turun dari gunung. Oh alah, Bos Xia. Coba kamu lihat. Semua orang tidak percaya dengan bualanmu itu, kami akan tetap melepaskan ayam-ayam kami di luar. Xiaoyan, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Segala niat buruk dan akal bulusmu sudah terbongkar oleh kami. Cepat pergi kembali ke kandang besimu sana. Setelah malam ini, jangan katakan aku tidak memperingatkan kalian. Ayam-ayam ini, anggap saja sebagai hidangan makan malam yang disiapkan untuk ular berbisa. Kalian lihat tidak? Dia merasa bersalah. Karena rencananya sudah terbongkar olehku, dia pun lari ketakutan. Benar, makan malam ular berbisa. Menurutku, dia hanya iri melihat ayam-ayam kita yang gemuk ini. Tenang saja semuanya, malam ini pasti akan aman-aman saja. Xiangzi, cepat gantungkan lenteranya, besok kita tinggal menunggu waktu untuk menghitung uang. Ular. Ada ular. Habisi kau. Aku akan menghabisimu. Ada apa? Apa yang terjadi? Ayah, lihat. Ini adalah Xiaoyan, ular berbisa yang dibilang oleh gadis tak tahu malu itu. Hei, ternyata cuma ini. Ini cuma ular tikus yang tidak berbisa. Membuatku kaget saja. Dia pikir benda ini bisa menakutiku? Bencana besar apanya? Menurutku dia hanya iri. Karena bisnis penginapan kita sedang ramai, makanya dia sengaja mengarang cerita. Ya Ozu, ini adalah hal yang menguntungkan. Besok pagi, kita gantung saja ular ini di depan pintu. Hahaha, tepat sekali. Biar seluruh penduduk desa melihat bagaimana aku, Xia Yaozu, menghabisi ular berbisa dengan tangan kosong. Biar kita lihat bagaimana Xiaoyan, si gadis tidak berguna itu, masih punya muka untuk tinggal di desa ini. Penduduk desa semua kemari, dan lihatlah ini. Wah, ular ini besar sekali. Yaozu, apa kamu yang menghabisinya? Tentu saja. Semalam makhluk ini mencoba menyelinap masuk ke rumah, lalu aku pukul dengan satu tongkat sampai dia tiada. Bukankah ini cuma ular piton, tidak berbisa, kan? Aku tidak peduli ada racunnya atau tidak, asal dia berani datang. Akan aku buat perhitungan sampai semuanya tiada. Gadis bernama Xiaoyan itu malah bicara soal
ular mematikan dan king cobra, dia ketakutan sampai bersembunyi di kandang besi dan tidak berani keluar. Benar-benar seorang pengecut. Tepat sekali. Dia hanya tidak senang melihat kita sukses. Kalian lihat saja, apa yang perlu ditakutkan dari ular ini? Yaozu kita ini adalah ahli penangkap ular. Sepertinya Xiaoyan memang suka membesar-besarkan masalah. Ular ini sama sekali tidak seseram itu. Benar. Kalian tenang saja. Selama ada Xia Yaozu di sini, penginapan ini pasti aman terkendali. Besok perkemahan musim panas dari kota akan tiba. Kita tinggal tunggu saja sampai uangnya terkumpul banyak. Lihat itu. Inilah yang disebut oleh Xiaoyan sebagai bencana besar, tapi aku berhasil mengatasinya hanya dengan satu pukulan. Wah, bos besar Xia. Setelah bersembunyi di kandang besi semalaman, kamu tidak kencing di celana karena ketakutan kan? Itu hanyalah seekor ular pelopor yang terpaksa turun gunung karena cuaca panas. Apa hal seperti itulah yang kamu pamerkan? Ular pelopor? Kamu pikir kita sedang berperang? Xiaoyan, jika ingin mengarang cerita, buatlah yang sedikit masuk akal. Mengerti? Xiaoyan, berhentilah keras kepala dan mengakulah. Faktanya sudah jelas di depan mata. Di dalam gunung ini, sama sekali tidak ada pasukan ular berbisa. Paman, ular bandotan dan ular Cobra King adalah hewan yang hidup berkelompok. Ular ini hanya karena tidak tahan dengan panas di atas gunung, makanya turun lebih awal. Pasukan ular berbisa yang sebenarnya, saat ini sedang berkumpul di bukit belakang, menunggu badai malam ini meledak sepenuhnya. Jangan menakut-nakuti orang di sini. Kamu pasti iri karena aku akan menyambut perkemahan musim panas besok, makanya kamu sengaja mencari masalah denganku. Nasihat yang baik sulit didengar bagi orang yang mencari masalah. Jika kalian sangat percaya diri, maka berdoalah agar pagar kayu malam ini bisa menahan taring beracun dari ular Cobra King. Cuy, benar-benar keterlaluan. Tunggu saja. Setelah aku mendapatkan banyak uang besok, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu menggunakan uang itu. Selamat datang. Semua orang silakan duduk. Ayam rebus periuk tanah akan segera siap. Bos Xia, tempatmu ini lumayan juga. Udaranya segar dan areanya cukup luas. Pak Li, saya senang jika Anda puas. Tempat kami ini adalah agrowisata ekologis yang murni alami, pasti akan membuat anak-anak senang. Bos Xia, mari kita perjelas kesepakatan pahitnya di awal. Perkemahan musim panas kali ini adalah proyek utama dari pemerintah kota. Masalah keamanan adalah prioritas yang paling utama. Dalam kontrak sudah tertulis dengan sangat jelas. Jika di tempatmu terjadi insiden keamanan apapun, bahkan jika kulit anak tergores sedikit pun, Anda tidak hanya harus mengembalikan seluruh uang muka, tapi juga harus membayar ganti rugi 3 kali lipat. Pak Li, Anda tenang saja. Agrowisata milikku ini, bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk, benar-benar aman. Baiklah, uang muka sudah dikirim ke rekening Anda. Malam ini anak-anak akan berkemah di sini. Anda harus memastikan pengamanan dilakukan dengan baik. Ayah, kita kaya mendadak. Ada uang muka sebesar $300.000. Xiaoyan, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat ini, $300.000 uang muka. Perkemahan musim panas terbesar di kota sudah diborong semua. Inilah agrowisataku. 3 kali lipat denda ganti rugi? Nyali Anda lumayan besar juga? Apa? Kamu iri? Aku beritahu kamu, ini baru permulaan. Setelah pesanan ini selesai, aku akan membeli peternakanmu itu untuk dijadikan lahan parkir. Malam ini akan ada badai petir. Lebih baik kamu pergi ke kota untuk menyiapkan serum anti bisa ular yang banyak. Jika tidak, besok bahkan uang hasil menjual ginjal pun tidak akan cukup untuk membayar ganti rugi. Cuy, masih keras kepala juga? Malam ini akan aku tunjukkan padamu. Apa itu yang namanya meraup keuntungan besar? Bos Xia, hujan ini benar-benar aneh. Kota baru saja mengeluarkan peringatan merah badai hujan. Di bagian gunung belakang kalian ini, tidak akan ada tanah longsor atau binatang buas yang turun kan? Pak Li, Anda bisa tenang. Gunung belakang kami ini, bahkan tidak ada seekor babi hutan pun. Sangat aman kok. Benar sekali, Pak Li, pagar kayu kami ini baru saja diperbaiki, sangat kokoh. Anda biarkan saja anak-anak tidur dengan tenang, pasti tidak akan ada masalah. Bos Xia, kita kan sudah tanda tangan kontrak. Jika sampai terjadi masalah keamanan, 3 kali lipat denda pelanggaran bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Anda tenang saja. Jika benar-benar terjadi sesuatu, aku Xia Yaozu akan mengusahakan segalanya untuk ganti rugi pada Anda. Orang kota itu memang penakut, hanya hujan saja sudah takut seperti ini. Ini semua gara-gara Xiaoyan, gadis nakal itu, siang hari berteriak sembarangan di desa, mengatakan hal tentang menyiapkan serum, membuat semua orang gelisah saja. Dia hanya iri karena aku jadi kaya raya.
Tunggu besok setelah uang ini cair. Aku akan pergi melaporkan tempat peternakannya itu supaya dia tidak bisa tinggal di desa lagi. Presidensia, curah hujan sudah melewati batas sejarah, tanah di gunung belakang sudah mulai longgar. Saya takut pondasi jaring kawat kita akan terpengaruh. Pondasinya ditanam sedalam 1,2 meter, dicor dengan semen cepat kering, hujan badai tidak akan bisa menghancurkannya. Nyalakan pemindai termal inframerah, pindahkan ke pemandangan penuh gunung belakang. Presidensia, lihat itu. Mereka sudah datang. Presidensia, jumlahnya terlalu banyak, setidaknya ada puluhan ribu ekor. Aktifkan matriks pengusir ular ultrasonik, jalankan dengan kekuatan penuh. Malam ini 1 ekor pun tidak boleh dibiarkan masuk. Ini berapa banyak ular yang ada di sini? Ribuan, bahkan puluhan ribu. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat ular sebanyak ini. Itu adalah pemimpin ular King Cobra. Badai guntur sudah membanjiri sarang mereka. Mereka sekarang sangat marah dan akan menyerang makhluk hidup apapun yang terlihat. Presidensia, meskipun matriks pengusir ular ultrasonik sudah dinyalakan, tapi dengan begitu banyak ular yang menyerang bersamaan, apakah jaring kawat baja ini bisa bertahan? Bagaimana jika kabelnya diputuskan oleh mereka? Tenang saja, aku sendiri yang merancang garis pertahanan ini. Bagian bawahnya terkubur dalam, bagian atasnya dibuat miring, dan semua kabelnya sudah dilapisi dengan pipa logam untuk mencegah gigitan. Selama aliran listrik matriks tidak terputus, mereka tidak akan bisa lewat. Mereka mulai menabraknya. Tertahan. Presidensia, mereka benar-benar tertahan. Pertahanan ini luar biasa sekali. Hewan, tetaplah hewan. Setelah menemui jalan buntu, mereka pasti akan mencari sasaran yang lebih lemah. Presidensia, apakah maksud Anda? Mereka akan pergi ke arah penginapan? Mereka sendiri yang mencabut rumput pengusir ular itu, menghancurkan perlindungan mereka sendiri. Sekarang, saatnya mereka menerima ganjarannya. Haha. Beli mobil, beli villa besar, dan menginjak Xiaoyan yang sialan itu di bawah kakiku. Tengah malam begini, kenapa ayam sialan ini berisik sekali? Sial, jangan-jangan ada pencuri yang masuk. Bau apa ini? Apa saluran airnya mampet? Ular. Semuanya ular. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Uangku, penginapanku. Aku akan bertarung sampai mati dengan kalian. Ayo. Aku bahkan tidak takut dengan babi hutan. Mana mungkin aku takut dengan beberapa ular seperti kalian? Tolong, ayah. Tolong aku. Ayah, cepat lari. Ada ular. Semuanya ular.
Tengah malam begini, apa yang kamu teriakkan? Hanya beberapa ular pohon, bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Bukan ular pohon, itu ular berbisa, ular kobra. Seluruh aula dipenuhi oleh mereka. Ini, bagaimana mungkin? Apa perkataan si Xiaoyan tak tahu malu itu ternyata benar? Jangan banyak bicara lagi, cepat lari. Naik ke menara. Cepat naik ke menara. Selesai sudah? Semuanya berakhir sudah? Kita akan tiada di sini hari ini. Peralatanku, ayam-ayamku, semuanya lenyap. Yao Zhu, kita telah melakukan dosa besar. Seharusnya dulu aku tidak mendengarkanmu untuk memaksakan diri mencabut rumput ular milik gadis Xiaoyan itu. Sekarang ayah menyalahkanku. Waktu mencabut rumput itu, bukankah ayah juga bilang kalau itu menghalangi jalan rezeki kita? Mana aku tahu kalau di dalam gunung ini, benar-benar ada begitu banyak ular berbisa. Sekarang semuanya hancur. Bagaimana caranya kita mengganti rugi uang agen wisata itu? Uang muka $300.000, denda 3 kali lipat karena langgar kontrak, $900.000. Ditambah pinjaman bank sebesar $500.000, totalnya $1.400.000. Kemana aku harus mencari $1.400.000? Dewa Langit, kau benar-benar ingin menghabisiku? Semuanya ambil barang bawaan kalian, kita sudah sampai. Ada ular. Tempat macam apa ini? Kenapa di mana-mana penuh dengan bangkai ayam dan kulit ular? Ini terlalu berbahaya. Seandainya semalam kita menginap di sini, apa anak-anak kita akan selamat? Xia Yaozu, keluar kamu sekarang. Xia Yaozu, lihat halamanmu yang kacau ini. Inikah yang kamu janjikan padaku tentang keamanan mutlak itu? Pak Li, mohon tenanglah sedikit. Semalam di gunung belakang, sekumpulan ular berbisa tiba-tiba turun. Ini benar-benar bencana alam. Aku tidak peduli itu bencana alam atau buatan manusia. Aku hanya berpegang pada kontrak hitam di atas putih. Jika semalam jalanan tidak tertutup karena hujan badai, dan kami tetap datang kemari, maka hari ini yang tergeletak di halaman ini adalah jasad dari puluhan anak-anak. Apa kamu sanggup memikul tanggung jawab ini? Berakhir sudah. Semuanya sudah hancur. Xia Yaozu, berhenti bicara omong kosong, sesuai dengan ketentuan kontrak. Karena ada masalah keamanan yang besar, Anda harus mengembalikan seluruh $300.000 uang muka itu. Selain itu juga membayar ganti rugi denda pelanggaran 3 kali lipat sebesar $900.000. Kurang sepeser pun tidak akan diterima. Pak Li, saya mohon kepada Anda. Uang muka $300.000 itu hilang saat saya menyelamatkan diri tadi malam. Saya tidak punya uang sepeser pun sekarang. Pak Li, tolong berbaik hatilah. Berikan kami keringanan waktu beberapa hari lagi. Keluarga kami bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Keringanan waktu? Jika aku memberimu keringanan, lalu siapa yang memberiku keringanan? Ratusan orang tua meminta pengembalian uang dan kompensasi atas penderitaan mereka. Apa kau pikir aku harus membayar semua itu dari kantongku sendiri? Aku berikan kamu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, jika $1.200.000 tidak masuk ke rekeningku, kita akan bertemu di pengadilan. 3 hari? Ini sama saja Anda menghabisi hidupku secara perlahan. Itu masalahmu. Berbisnis harus mengedepankan kejujuran. Malapetaka macam apa ini? Keluarga Xia kita, hari ini sepertinya benar-benar sudah berakhir. Apa-apaan ini? Kenapa bisnis wisataku bisa hancur begini? Sementara ayam-ayam Xiaoyan tidak kehilangan sehelai bulu pun? Yao Zhu, apa kamu lupa? Gadis tak tahu malu itu, memasang alat ultrasonik di pagar kawatnya? Ular-ular itu harusnya ada di gunung belakang. Bagaimana bisa tiba-tiba semuanya menyerang bisnis kita? Pasti alat rusak miliknya itu yang menggiring semua ular ke tempat kita.
Warga sekalian, lihatlah, semua ayam kita sudah tiada. Hanya ayam Xiaoyan saja yang masih hidup dengan baik. Benar juga. Dosakah yang menyebabkan semua kemalangan ini? Dosa apanya? Ini murni kesalahan manusia. Si jahat Xiaoyan itu menggunakan mesin teknologi canggih untuk memaksa semua ular berbisa masuk ke desa kita. Paman De Gui, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Dia ingin memanfaatkan ular berbisa untuk menghabisi semua ayam di desa kita, supaya dia bisa menguasai pasar sendirian. Sangat kejam. Wanita itu benar-benar tidak punya hati. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ayo, kita buat perhitungan dengannya. Suruh dia mengganti uang hasil kerja keras kita. Ganti ruginya. Suruh Xiaoyan ganti rugi. Hancurkan pagar kawatnya. Jangan biarkan dia hidup tenang sendirian. Xiaoyan, kamu pengecut sekali. Cepat keluar kamu. Xiaoyan, mesin rusak apa yang kamu pakai? Mengusir ular beracun ke desa, sampai membuat semua orang jatuh miskin. Jika hari ini kamu tidak ganti rugi, kami akan hancurkan peternakan milikmu ini. Benar. Ganti rugi ayam kami. Ganti rugi uang hasil kerja keras kami. Presiden Xia, mereka sudah gila. Xia De Gui malah menyebarkan fitnah, mengatakan kalau kitalah yang menggiring ular-ular itu ke sana. Mereka sendiri yang cari masalah, sekarang hanya ingin mencari kambing hitam saja. Presiden Xia, sebaiknya kita lapor polisi saja. Meskipun pintu besi ini kuat, tapi tidak akan tahan jika mereka terus menghancurkannya seperti itu. Lapor polisi? Itu terlalu enak bagi mereka. Presiden Xia, apa yang akan kamu lakukan? Mereka sekarang sedang sangat emosi, akan berbahaya kalau kamu keluar. Karena mereka ingin perhitungan, aku akan menemani mereka untuk membuat perhitungan yang jelas. Kudengar kalian ingin minta ganti rugi padaku? Xiaoyan, apakah kamu masih punya hati nurani? Bisnis agrowisata sepupumu hancur, seluruh ayam di desa sudah habis tiada, dan kamu malah bersembunyi di dalam untuk menertawakan kami. Kamu kan orang hebat lulusan terbaik dari desa kita. Bagaimana bisa kamu menggunakan teknologi tinggi untuk mencelakai orang-orang sekampung? Hari ini kamu harus menggantiku $1.400.000. Kalau tidak, hari ini aku akan pergi untuk selamanya di depan pintu rumahmu dan menyeretmu bersamaku. Benar. Jika tidak bayar ganti rugi, kita terobos saja masuk ke dalam, lalu habisi semua ayam miliknya. Bayar ganti rugi? Kalian semua sudah tidak waras ya? Beraninya kamu menghina siapa? Kamu sudah mencelakai seluruh desa, tapi masih berani bersikap sombong. Aku mencelakai seluruh desa. 1 bulan yang lalu, siapa yang membawa bulldozer dan meratakan secara paksa garis pertahanan rumput berbau yang aku bangun seharga $200.000? Siapa yang demi membuka bisnis agrowisata tidak jelas itu, mati-matian menolak membangun pagar pelindung, dan bahkan berkata dengan sombongnya akan bertanggung jawab sendiri jika terjadi masalah? Itu tetap tidak membuktikan bahwa ular-ular itu bukan kamu yang memancingnya ke sana. Aku membangun alat ultrasonik, adalah untuk melindungi propertiku sendiri. Ular-ular itu turun gunung, karena kalian sendiri yang merusak garis pertahanan dan membuka celah bagi mereka. Kebodohan dan keserakahan kalianlah yang menghabisi ayam-ayam kalian. Sekarang setelah terjadi masalah, kalian mau melimpahkan semua kesalahan padaku? Jangan harap. Benar-benar tidak adil. Seorang sarjana menindas petani tua seperti ini. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Kamu ini benar-benar ingin membuat pamanmu sendiri tamat ya? Semuanya, coba kalian nilai sendiri. Dia, Xiaoyan, hanya karena merasa sudah sekolah beberapa hari, membawa mesin yang tidak berguna itu, dan mengusir semua ular berbisa itu, masuk ke desa kita. Betul. Kamu harus memberikan penjelasan hari ini. Jika tidak, kami akan melaporkanmu ke kota. Ingin penjelasan? Baik, aku akan memberikan penjelasan pada kalian. Chenlin, bawa keluar barang-barangnya. Kamu tidak perlu berlagak misterius di sini. Kamu pikir dengan membawa mesin proyektor, kamu bisa membodohi kami begitu saja? Cabut semuanya sampai bersih. Jika terjadi sesuatu, aku Xia Yaozu yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kalian lihat dengan jelas? Siapa yang secara langsung menghancurkan perlindungan desa kita? Siapa yang tadi bilang akan bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi sesuatu? Ini apa hubungannya dengan ini? Mencabut rumput adalah satu hal, tapi kamulah yang memancing ular-ular itu dengan mesinmu. Paman, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai menemui ajal. Semuanya, perhatikan baik-baik, ini adalah peta panas saat badai petir semalam. Setelah kawanan ular turun gunung, hal pertama yang mereka serang adalah pagar kawat baja kita, tapi karena pertahanan kita kuat, mereka tidak bisa masuk.
Jika rumput pengusir ular masih ada, kawanan ular itu tidak akan berani mendekati desa. Kalian sendirilah yang mencabut rumput itu dan membuka jalan bagi ular berbisa itu. Syadagui, dasar pria tua jahat, sampah. Bukannya kamu bilang ular-ular itu dipancing oleh Xiaoyan? Ternyata kalian berdua, ayah dan anak, hanya demi membuka penginapan, telah menjerumuskan seluruh warga desa. Bukan seperti itu, semuanya, dengarkan penjelasan saya. Kalian semua diam. Buktinya sudah ada di depan mata, apalagi yang ingin kalian bantah. Kepala desa, tolong selamatkan aku. Grup wisata memintaku membayar $1.200.000. Aku benar-benar tidak sanggup membayarnya. Andai kamu tidak melakukannya, ini semua tidak akan terjadi. Hari ini, di hadapan seluruh penduduk desa, aku tegaskan sekali lagi kepada kalian, atas bencana ular kali ini, ayah dan anak Syadagui harus bertanggung jawab penuh. Waktu itu aku sudah menunjukkan data cuaca di depan kalian semua, memberitahu kalian akan ada bencana ular, tapi apa yang kalian katakan? Kalian bilang aku hanya menakut-nakuti saja, dan menuduhku ingin mengambil keuntungan sendirian. Sekarang lihat hasilnya. Apakah kalian sudah merasakan akibat dari ketidaktahuan dan kebodohan kalian sendiri? Kamu hanya seorang wanita. Tahu apa soal aturan di sini? Urusan di gunung ini, sejak kapan menjadi urusan anak kecil sepertimu? Untuk ikut campur. Kurang ajar, meski keadaan sudah genting, kamu masih berani bicara sembarangan? Jika bukan karena Xiao Xia yang paham sains dan membangun garis pertahanan ini, tadi malam, seluruh penduduk desa akan ikut celaka. Gara-gara kalian berdua. Aturan? Di hadapan bencana alam, sains adalah satu-satunya aturan. Chenlin, tutup pintunya. Mulai hari ini, apa yang terjadi pada ayah dan anak Syadagui bukan lagi urusanku. Syadagui, dasar kau orang tua bangka, demi kepentingan pribadimu, membuka agrowisata untuk mencari uang. Kau memaksa Xiaoyan mencabut rumput, sekarang kau membuat semua orang jatuh miskin. Kembalikan ayam-ayamku, kembalikan uang hasil kerja keras kami. Kamu juga menyebar fitnah dan berkata bahwa Xiaoyan menggunakan teknologi tinggi untuk mencelakai orang. Kau menghasut kami untuk membuat keributan? Kenapa hatimu bisa begitu busuk? Ini, bagaimana bisa ini semua kau limpahkan padaku? Saat mencabut rumput itu, bukankah kalian juga yang bilang kalau bau rumput itu sangat menyengat dan mengganggu seluruh desa? Omong kosong. Jika bukan karena kamu setiap hari memprovokasi kami di desa, mengatakan bahwa Xiaoyan ingin menguasai keuntungan sendiri, memangnya kami akan percaya pada kata-kata kosongmu? Kalian mau apa? Memukul orang itu melanggar hukum? Apa kalian tahu? Wabah ular adalah bencana alam. Atas dasar apa keluarga kami yang harus mengganti ruginya? Bencana alam, rekaman pengawas dan peta termal semuanya sudah terpampang nyata di sana. Kamu masih berani bilang ini bencana alam? Kamu sendiri yang berteriak dalam video pengawas itu, bahwa jika terjadi sesuatu, kamu yang akan bertanggung jawab penuh. Apa kau pikir kami semua tuli? Aku hanya asal bicara waktu itu. Wah, cuma asal bicara? Jika hari ini kau tidak mengganti kerugian semua orang, kalian ayah dan anak, tak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup dari desa ini. Berdasarkan statistik panitia desa, bencana ular kali ini, seluruh desa telah kehilangan total 32.000 ekor ayam hutan berwarna, setara dengan harga pasar $1.600.000. $1.600.000. Bahkan jika saya menjual nyawa tua saya ini, saya tetap tidak sanggup menggantinya. Tetap harus ganti rugi walau tidak sanggup, ini adalah dosa yang kalian perbuat sendiri. Mulai hari ini, homestay milik Xia Yaozu resmi disita. Semua peralatan di halaman dan barang elektronik, semuanya akan dibawa ke kota untuk melunasi utang. Tidak boleh, itu adalah hasil kerja kerasku. Kalian ini merampok. Merampok? Kamu sudah membuat semua orang kehilangan segalanya. Mengambil barang rongsokanmu untuk melunasi utang, itu sudah untung bagimu. Ini sungguh malapetaka. Ya Tuhan, bukalah matamu dan lihatlah. Syadagui, peralatan homestay ini paling hanya bernilai sekitar $100.000 saja. Untuk sisa uangnya akan dilunasi dengan tanah tempat tinggal dan tanah sewa kalian. Sudah lenyap. Semuanya sudah lenyap. Yaozu, apa yang akan kamu lakukan dengan benda itu? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, tolong jangan cari masalah lagi. Tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kita harus bangkrut total, sedangkan Xiaoyan dan semua ternaknya tetap hidup dengan baik? Dia pasti sedang bersembunyi di ruang kendali sekarang untuk menertawakan kita. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini.
Lupakan sajalah. Dia punya teknologi canggih, kita tidak akan bisa melawannya. Kalau kamu memancing amarahnya lagi, bahkan gubuk tua yang reyot ini pun, tidak akan bisa kita pertahankan. Teknologi canggih, asalkan listriknya mati, jaringan sampah miliknya itu hanyalah tumpukan besi tua. Utang sebanyak $1.400.000 tidak akan pernah lunas seumur hidupku. Karena hidupku sudah hancur, Xiaoyan juga jangan harap bisa hidup tenang. Begitu kabel ini kupotong, matriks ultrasoniknya akan berhenti bekerja. Chenlin, perbesar layar kamera nomor 3. Baik, Xia Ozu. Xia Ozu. Apa dia sudah gila? Beraninya dia mencoba memotong kabel utamanya. Presiden Xia, aku akan membawa orang untuk menangkapnya. Ini termasuk tindak pidana pengrusakan operasional, cukup untuk membuatnya mendekam di penjara selama beberapa tahun. Tidak perlu. Kotak listrik itu dialiri arus listrik mikro, dia tidak akan bisa memotongnya. Langsung lapor polisi saja, biar polisi yang menanganinya. Presiden Xia, suhu udara tiba-tiba mendingin, sarang ular di pedalaman gunung belakang sudah benar-benar meledak. Gelombang ular kedua, kali ini mereka menuju ke arah desa. Bertahan. Jangan biarkan mereka masuk. Nenek, aku takut. SST, jangan bersuara. Kalau bersuara, nanti kalian digigit ular. Xiao Xia, tolong. Xiao Xia, desa kita kemasukan ular. Semua rumah terperangkap di dalam, kami kehabisan air dan makanan. Presiden Xia, aku mohon bukalah pintunya. Orang dewasa memang berbuat salah, tapi anak-anak tidak berdosa. Kalau sudah tahu akhirnya akan begini, mengapa melakukannya dulu? Presiden Xia, mereka memang bodoh, tapi mereka tidak pantas dihukum separah ini. Chenlin, apa kamu lupa bagaimana mereka menghancurkan peternakan ayam kita? Bagaimana mereka memaksaku untuk mencabut rumput ular itu? Aku bukan orang suci. Aku membangun garis pertahanan ini untuk melindungi diri sendiri, bukan untuk bertanggung jawab atas kebodohan mereka. Tapi Presiden Xia, masih banyak orang tua dan anak-anak di desa. Jika terus begini, berapa banyak orang yang akan tiada malam ini? Xiao Xia, anggap saja kepala desa ini memohon padamu. Berikanlah kesempatan bagi warga desa untuk bertahan hidup. Xiao Xia, ini adalah uang sekolah yang dikumpulkan oleh semua warga desa. Pergilah belajar dengan tenang. Kamu adalah harapan bagi desa kita. Chenlin, ambilkan payung. Baik, Presiden Xia. Xiao Xia. Presiden Xia, tolong. Aku bisa menyelamatkan kalian.
Karena kalian yang memohon padaku untuk membereskan kekacauan ini, maka mulai sekarang, aku yang akan menentukan aturan di desa ini. Aturan pertama, pengerahan garis pertahanan seluruh desa, serta alokasi logistik, berada di bawah komandoku sepenuhnya. 1 bulan yang lalu, garis pertahanan yang aku bangun senilai $200.000 hancur total karena kebodohan kalian. Kali ini, siapapun tidak boleh dengan alasan apapun mencampuri keputusanku. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rumput atau seutas kabel di garis pertahanan, aku akan segera menarik semua peralatan dan membuatnya angkat kaki dari zona aman ini. Xiaoxia, tenang saja. Barang siapa yang berani menyentuh milikmu, tidak perlu kamu yang turun tangan. Aku sendiri yang akan mematahkan kakinya dengan tongkat ini. Aturan kedua, semua tenaga kerja muda di desa ini harus menuruti perintahku tanpa syarat. Untuk operasi pengusiran ular malam ini, diperlukan banyak orang untuk menyebar obat di garis depan dan melakukan patroli. Siapapun yang berani bersembunyi di rumah dan berpura-pura tiada, atau melarikan diri dari tanggung jawab, jatah makanan, dan air minum untuk seluruh keluarga besok, akan dihentikan sepenuhnya. Presiden Xia, selama bisa menyelamatkan nyawa isteri dan anak-anak, kemanapun kamu menunjuk, kami akan bertindak. Kami tidak akan ragu sama sekali. Benar, kami punya banyak tenaga, kami akan mengikuti semua perintah Presiden Xia. Aturan ketiga, garis pertahanan rumput ular busuk, dan untuk malam ini biaya semua logistik pengusir ular totalnya adalah $200.000. Uang ini harus ditanggung oleh ayah dan anak keluarga Xiadegui secara penuh. Kamu ini mengambil keuntungan dalam kesempitan. Atas dasar apa aku harus membayar uang ini? Berapa sih harga rumput murahanmu itu? Kamu hanya membalas dendam pribadi, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat keluarga kami menderita. Membalas dendam pribadi? Dulu demi membangun penginapan desa, kalian memaksa membongkar garis pertahanan publik seluruh desa. Sekarang saat harus membangunnya kembali, apa kamu masih ingin seluruh penduduk desa menanggung biaya akibat keegoisan kalian? Tidak mau memberi? Ya sudah. Kalau begitu, kalian berdua, ayah dan anak, enyahlah dari sini sekarang juga. Tetaplah berada di luar garis pertahanan, dan bicarakan saja alasan kalian pada ular king cobra di luar sana. Aku memiliki kemampuan untuk mengusir ular, dan juga memiliki peralatan canggih untuk menyelamatkan desa ini. Tapi kalian coba pikirkan baik-baik, sebulan yang lalu, siapa yang menunjukkan data cuaca kepada kalian dan memohon agar kalian tidak mencabut rumput itu? Lalu siapa juga yang membawa mesin ekskavator, menghancurkan sendiri garis pertahanan rumput ular itu, dan membiarkan ular berbisa masuk? Sekarang kita harus membangun kembali pertahanan itu. Kerugian $200.000 ini, apakah kalian yang menjadi korban yang bahkan sulit untuk makan ini, yang harus menanggungnya demi mereka? Xiadegui, dasar pria tak tahu malu. Jika bukan karena kamu, yang setiap hari menghasut orang-orang di desa, mengatakan bahwa Xiaoyan ingin mengambil keuntungan sendiri, apa mungkin ayam-ayam kami akan habis? Biaya sekolah anakku untuk semester depan semuanya bergantung pada ratusan ayam itu. Sekarang semuanya sudah tidak ada. Kalian ayah dan anak harus ganti rugi, jika tidak, hari ini aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Kalian orang-orang serakah tak tahu diri? Demi mencari uang dari orang kota? Kalian tega menjerumuskan seluruh warga desa ke dalam malapetaka? Aku tidak punya uang. Bisnis penginapanku sudah hancur oleh ular-ular itu. Dari mana aku bisa mendapatkan $200.000? Kita semua bertetangga di desa ini. Kalian tidak boleh menekanku seperti ini. Jangan dengarkan adu domba dari Xiaoyan. Dia hanya ingin memanfaatkan kalian untuk menyerang kami. Kita semua adalah korban. Kenapa hanya keluarga kami yang harus membayar? Jangan bicara omong kosong. Korban, kamu sendiri yang berteriak di dalam video bahwa kamu akan bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu. Apa kamu pikir kami semua tuli? Jika hari ini kamu tidak mengeluarkan uang itu, aku akan segera melemparmu ke sarang ular di bukit belakang untuk menjadi umpan ular kobra. Dasar orang tua tidak berguna. Kamu mau memberikannya atau tidak? Jika tidak, sekarang aku akan membawa orang-orang untuk menghancurkan rumah bobrokmu itu dan menjual batanya untuk melunasi hutang. Aku berikan. Aku akan memberikannya. Jangan hancurkan rumahku. Bagaimana jika aku menandatangani surat hutang saja? Tulis surat hutangnya. $200.000. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Cap jempol di sini. Xiaoxia, ini surat hutangnya. Nyawa seluruh penduduk desa sekarang ada di tanganmu. Chen Lin, pindahkan semua bubuk realgar tingkat industri dari gudang sekarang. Baik, Presiden Xia. Semuanya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama bawa bubuk realgarnya pergi ke perbatasan desa untuk membuat garis isolasi. Kalian harus memastikan ketebalannya lebih dari 5 cm. Kelompok pertama ikut denganku. Kelompok kedua, pergilah ke gudang. Isi cairan pengusir ular konsentrasi tinggi yang khusus ini ke dalam tangki penyemprot drone. Gerakan kalian harus tepat. Cairan ini bersifat korosif. Ingatlah untuk memakai sarung tangan.
Grup pertama, mundur ke zona aman. Chenlin, terbangkan drone sekarang. Bahaya telah berlalu, semuanya istirahat di tempat. Bibit rumput ular busuk yang baru sudah tiba. Semuanya ikuti jarak pada denah dan tanam kembali garis pertahanannya. Kali ini, siapapun yang berani mencabut sehelai rumput pun, aku tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Aduh, lelah sekali saya. Saya tidak mau lanjut lagi. Kamu masih berani menolak? Kamu hampir membuat kita semua kehilangan nyawa. Sekarang menyuruhmu bekerja sedikit saja. Kamu merasa diperlakukan tidak adil? Cepat bangun. Kalau kamu berani bermalas-malasan, aku akan memendamu di lubang ini sekarang juga untuk dijadikan pupuk. Jaraknya harus benar-benar sesuai dengan gambar denah, tidak boleh ada celah sedikit pun. Garis pertahanan ini adalah urat nadi seluruh desa kita. Xiaozu, sebaiknya kamu berdoa garis pertahanan ini selamanya tidak bermasalah. Jika tidak, kamu yang pertama kali akan menerima hukumannya. Paman, garis pertahanan sudah dibangun. Sekarang, saatnya kita membuat perhitungan. Ini adalah daftar pembelian bibit rumput ular yang baru, ditambah dengan yang tadi malam, penggunaan bubuk belerang tingkat industri, dan cairan pengusir ular khusus. Totalnya 200.000, 5.000 dolar. Sisa nominal kecilnya sudah kuhapus. Jadi, 200.000 dolar. Sudah bayar sekarang? $200.000? Kamu ingin membuatku tiada ya? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Aku tidak mau berikan. Dia tidak ada uang, hanya ada nyawaku. Habisi saja aku sekarang. Syadegui, apa kamu masih punya harga diri? Kalau tadi malam bukan karena Presiden Xia, kamu sudah tiada di patok ular. Benar itu. Sudah, tanda tangan surat utang tapi mau ingkar. Kamu pikir warga desa ini semuanya buta? Syadegui, surat utang yang jelas hitam di atas putih ini masih ada padaku. Kalau hari ini kamu berani ingkar janji, aku akan mengusirmu dari desa. Usir saja, lagi pula aku sudah tidak punya apa-apa lagi, terserah kalian mau berbuat apa. Halo. Dengan pengadilan negeri, saya memiliki sebuah surat utang yang sah secara hukum, namun debitur menolak untuk melunasi kewajibannya. Benar, dia masih memiliki sebidang tanah bangunan dan 2 hektar lahan kontrak. Saya mengajukan permohonan eksekusi paksa. Lelang saja. Paman, karena Anda tidak tahu malu, maka saya akan menempuh jalur hukum. Besok, segel pengadilan akan terpasang di pintu rumah Anda. Syadegui, apa kamu benar-benar tidak mau mengembalikan uangnya? Jika kamu benar-benar ingin pengadilan datang dan menyita rumahmu, sekarang juga aku akan membiarkan Xiao Xia melakukan panggilan telepon itu. Pak Kepala Desa, akan saya bayar. Saya akan membayarnya, apa itu belum cukup? Jangan sita rumah saya. Jangan sita rumah saya. Jangan sita rumah saya. Xiao Yan, kamu sungguh kejam. Bahkan uang simpanan paman kandungmu sendiri ingin kamu kuras habis. Apa kamu tidak takut kena karmanya? Karma? Saat kalian demi mencari uang, mempertaruhkan nyawa seluruh warga desa sebagai permainan, mengapa kalian tidak memikirkan soal karma? $200.000 ini adalah uang nyawa yang kalian utang pada seluruh desa. Kurang 1 sen saja, aku tidak akan membiarkanmu tinggal tenang di desa ini. Berhenti omong kosong. Cepat berikan uangnya. Atau kami sekarang juga akan pergi ke beberapa bangunan rumah tuamu itu untuk dihancurkan. Benar. Jual saja batu batanya untuk membayar utang. Ini adalah tabungan yang saya kumpulkan seumur hidup untuk hari tua. Semuanya hilang. Semuanya sirna.
Kalau dikeluarkan sejak awal kan tidak begini jadinya. Kamu sengaja memaksa orang-orang menggunakan kekerasan. Xiao Xia, ambillah uang ini. Pergilah selesaikan pembayaran bibit rumput dan obat-obatannya. Chen Lin, pergilah ke kota untuk melunasi semua tagihan. Sisa uangnya, sesuai dengan jumlah ayam yang mati, bagikanlah kepada warga desa. Atas dasar apa kita jatuh miskin? Bahkan, kehilangan seluruh uang simpanan kita. Sementara si Xiaoyan itu bisa menghasilkan banyak uang. Ayam-ayamnya akan segera siap dipasarkan. Ku dengar bos dari kota sudah memberikan pesanan, 1 ekor ayam bisa dijual seharga $200. Dia bermaksud menginjak kita untuk memanjat ke atas. Yao Zhu, sudahlah. Kita tidak bisa melawannya. Dia punya teknologi canggih, dan didukung oleh seluruh penduduk desa. Teknologi canggih. Didukung seluruh penduduk desa, cuy. Hanya dengan 1 botol kecil, aku bisa melenyapkan ikan seisi kolam. Yao Zhu, kamu sudah gila. Penjara? Sekarang aku menanggung hutang lebih dari $1 juta. Hidup terasa lebih menderita daripada di penjara. Karena dia tidak membiarkanku hidup tenang, maka ayam-ayam kesayangannya itu tak boleh ada satupun yang tersisa. Aku akan membuatnya merugi total. Yao Zhu, sudahlah, berhentilah sekarang. Jika tertangkap, semuanya akan hancur. Apa gunanya sistem keamanan teknologi tinggi ini? Ternyata masih tidak bisa menghentikan aku. Presiden Xia, dia sudah masuk, aku akan segera membawa orang untuk menangkapnya. Tidak perlu? Presiden Xia, jika dia menuangkan benda itu ke tangki air, seluruh ternak ayam kita akan habis. Biarkan saja dia melakukannya. Arahkan semua kamera pengawas malam kepadanya, nyalakan perekaman dengan kualitas tertinggi. Menangkap pencuri, harus ada barang buktinya. Hanya setelah dia menuangkan racun itu ke dalam, kejahatan perusakan operasional produksi ini baru bisa menjeratnya secara telak. Xiaoyan, bukankah kamu merasa sangat hebat? Bukankah kamu punya teknologi canggih? Aku ingin lihat sendiri. Apakah teknologi canggihmu itu bisa menghidupkan kembali ayam-ayam yang sudah mati ini? Hahaha. Besok pagi, aku akan menunggumu berlutut di lantai sambil menangis. Presiden Xia, dia sudah menuangkannya ke dalam. Jika ayam kita meminumnya, Kenapa panik? Menara air sudah dilengkapi beberapa sensor kualitas air, asalkan ada racun di dalam air. Katup akan tertutup secara otomatis dalam 0,1 detik. Air beracun itu tidak akan bisa masuk ke palung minum di kandang ayam. Presiden Xia, sistem Anda ini benar-benar hebat. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus lapor polisi untuk menangkapnya? Tidak. Jika lapor polisi sekarang, dia paling hanya dianggap melakukan percobaan meracuni. Tunggu sampai fajar. Aku ingin seluruh orang di desa melihat, sebenarnya ayah dan anak ini adalah sampah macam apa. Ayah, tunggu saja pertunjukan bagusnya. Dengan 1 kolam air beracun itu, sekarang di dalamnya pasti sudah penuh dengan bangkai ayam. Yao Zhu, ini benar-benar tidak akan ketahuan, kan? Seandainya Xiaoyan lapor polisi. Kenapa harus takut? Tengah malam begini mana ada yang lihat? Meskipun dia lapor polisi, selama tidak ada bukti, apa yang bisa polisi lakukan padaku? Hahaha. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka semua masih hidup? Tidak mungkin. Aku sudah menuangkan 1 botol penuh racun rumput. Kenapa mereka masih hidup, hah? Kamu sudah gila. Kecilkan suaramu, apa kamu ingin seluruh desa mendengarnya? Para warga sekalian,
Cepat lihat ini. Ada yang salah dengan ayam-ayam milik Xiaoyan? Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Beberapa ayam mengeluarkan busa dari mulutnya. Pasti mereka terkena flu burung. Benar, itu pasti flu burung. Xiaoyan, dasar kamu wanita berhati busuk. Kamu ingin menjual ayam sakit ini ke orang kota dan mencelakai semua orang? Flu burung, itu kan bisa menular ke manusia. Flu burung. Paman, sepupu laki-laki? Kalian berdua sangat berbakat. Sayang sekali jika tidak menjadi aktor. Jam 2:15 pagi tadi, di mana kamu saat itu? Aku sedang tidur di rumah. Kenapa kamu menanyakan itu? Chen Lin, keluarkan layar besarnya. Biarkan semua orang melihat. Pada pukul 2:15 pagi tadi, apa yang sebenarnya dilakukan pemilik penginapan desa kita, Bosia, di waktu itu. Bohong. Ini semua hasil rekayasa. Xiaoyan, demi menjebakku, kamu berani menyuruh orang membuat video palsu. Aku akan hancurkan barang penipu ini. Xia Yaozu, kamu masih berani melakukan tindak kekerasan di depan umum? Siapa yang memanggil polisi? Apa yang terjadi di sini? Saya yang memanggil. Ini adalah rekaman pukul 2:15 pagi tadi, saat Xia Yaozu memotong kawat besi pagar peternakan saya, lalu dia menuju ke menara air otomatis untuk menuangkan pestisida beracun. Ini adalah rekaman CCTV lengkapnya. Pak polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Yang saya tuang itu cuma air. Lagi pula ayam-ayam miliknya tadi pagi masih berkokok, semuanya masih ada, bagaimana bisa dibilang racuni? Ini fitnah. Mereka selamat karena saya telah mengeluarkan banyak biaya untuk memasang sistem pemantau kualitas air berstandar industri secara aktual. Saat sistem mendeteksi adanya kelainan pada kualitas air, sistem langsung memicu alarm tingkat tertinggi, secara otomatis mengunci katup utama pasokan air. Air beracun itu terhenti sepenuhnya di dalam tangki penampungan, dan sama sekali tidak masuk ke dalam tempat minum di kandang ayam. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia mencoba meracuni dan menyabotase kegiatan produksi. Jika bukan karena sistem itu, puluhan ribu ayam hias saya, pagi ini, sudah tinggal bangkai. Kerugian pribadi saya mungkin tidak seberapa, tapi jika ayam-ayam beracun ini sampai beredar di pasar, berapa banyak orang yang akan celaka? Xia Yaozu, Anda diduga melakukan tindak pidana sabotase produksi dan penggunaan zat berbahaya. Sekarang kami akan membawa Anda untuk dimintai keterangan. Xiaoyan, dasar wanita kejam. Kamu sengaja ingin menghancurkanku, hidupmu tidak akan tenang. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Xiaoxia, Paman, aku mohon kepadamu. Bicaralah pada mereka, bisakah kita selesaikan ini secara kekeluargaan? Yaozu hanya sedang bingung saat itu, dia hanya iri karena kamu menghasilkan banyak uang, dia tidak bermaksud benar-benar mencelakaimu. Bagaimanapun, kita ini kerabat dekat yang memiliki hubungan darah yang kental. Apakah kamu benar-benar sanggup melihat sepupumu sendiri mendekam di dalam penjara? Jika dia sampai masuk ke sana, maka seluruh hidupnya akan hancur. Kerabat? Paman? Sekarang kamu baru ingin bicara soal kasih sayang keluarga? 10 tahun yang lalu, ketika aku diterima di universitas ternama dan pulang membawa surat penerimaan itu, kamu yang datang berlari ke rumahku lalu menunjuk hidung ayahku dan memakinya. Kamu bilang, untuk apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, cepat atau lambat pun akan dilepaskan dari keluarga? Kamu memaksa ayahku untuk menikahkanku dengan pria pincang di kota hanya demi mendapatkan mahar $100.000 agar kamu punya cukup uang untuk membeli rumah pernikahan untuk anakmu, Xia Yaozu. Untungnya aku berhasil melarikan diri. Pada saat itu, apa kamu pernah ingat kalau aku ini keponakan kandungmu? Itu semua sudah masa lalu. Paman, waktu itu pamanmu ini benar-benar takut miskin. Lupakan masa lalu. Baik, sekarang mari kita bicara soal saat ini. Aku melepaskan pekerjaan bergaji tinggi demi pulang kampung untuk merintis usaha, tapi kamulah yang membawa Xia Yaozu. Setiap hari menyebarkan rumor di desa. Kalian mengatakan kepada semua orang bahwa aku sebagai seorang wanita tidak akan bisa sukses dan bilang aku akan kehilangan segalanya cepat atau lambat. Kalian mencoba segala cara untuk merebut tanah kontrakanku, menghancurkan tempat usahaku, bahkan memaksa seluruh penduduk desa untuk mengucilkanku. Saat itu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kita ini adalah saudara? Syadegui, dasar tua-tua keladi, kamu ini hanya pilih kasih pada laki-laki. Kamu itu cuma tidak suka melihat orang lain. Xiaoxia, yang seorang perempuan, lebih hebat daripada putramu sendiri. Kamu biasanya hanya bersikap sewenang-wenang di desa ini, dan sekarang setelah terjadi masalah, kamu baru sadar kalau kita saudara? Sudah terlambat. Xia, Degui, jangan membuat malu diri sendiri lagi di sini. Xiaoxia, membiarkan ayah dan anak seperti kalian tetap bebas, itu sudah merupakan bentuk kemurahan hatinya yang paling maksimal. Sejak saat kalian membawa alat berat itu, untuk meratakan barisan tanaman obat herba itu, pada detik itulah, di antara kita, hanya tersisa hubungan, sebagai penagih hutang dan musuh. Keluarga? Di mata kalian, hubungan keluarga hanya layak untuk ditukar dengan uang. Bagiku, semua hubungan saudara itu sudah lama tiada.
Dasar anak tidak tahu diri. Dasar manusia tidak tahu berbalas budi. Kamu berani menangkap anakku? Jadi gue, kamu ingin menyusul anakmu, kami bisa mengantarmu sekarang. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh Xiaoyan, rekaman CCTV dari berbagai sudut menunjukkan pada jam 2:15 dini hari tadi, saat Xia Yuzu menaruh racun, kamu berada di lokasi sepanjang waktu. Kamu tidak hanya diam saja melihat kejahatan terjadi, tetapi kamu malah membantunya. Kamu diduga melakukan tindak pidana, penyembunyian kejahatan, dan tindak provokasi. Ikut kami sekarang ke kantor polisi. Tidak. Saya tidak melakukannya. Saya sudah menasihatinya. Xiao Xia, tolong bantu Paman bicara. Paman sungguh tidak menaruh racun itu. Paman tahu Paman salah? Benalu di desa ini akhirnya sudah dibersihkan. Setelah ini, desa kita akhirnya bisa hidup dengan tenang. Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu yang setiap hari mengeluh di telingaku tentang berapa banyak uang yang dihasilkan Xiaoyan, aku tidak akan pergi menaruh racun itu. Kamu yang telah mencelakaiku. Dasar anak durhaka. Demi kamu, bahkan uang tabungan hari tuaku habis terjual. Sekarang kamu malah balik menyalahkan ayahmu sendiri. Kenapa aku bisa melahirkan bajingan sepertimu? Diamlah. Jika kalian masih ribut, aku akan memborgol kalian. Presiden Xia, kabar baik. Beberapa tempat paling mewah di kota, restoran Jimmy Lin, sudah menandatangani semua pesanan tambahan. Selain itu, mereka bersedia membayar 20% di atas harga pasar untuk membeli hak pasokan eksklusif ayam hutan warna-warni kita. Stok ayam kita ini, keuntungan bersihnya setidaknya melonjak 3 kali lipat. Presiden Xia, nasib kita sudah benar-benar berubah. Beritahu semuanya, ini hanyalah sebuah permulaan. Asalkan kita tetap menjaga kualitas produk kita dan terus menerapkan peternakan yang saintifik, ayam hutan warna-warni kita tidak hanya akan terjual di kota ini, tetapi juga bisa terjual ke seluruh penjuru negeri. Xiao Xia, ini adalah sedikit ungkapan terima kasih dari warga desa. Anda benar-benar harus menerimanya. Jika waktu itu Anda tidak bertahan di bawah tekanan dan bersikeras membangun garis pertahanan itu, mana mungkin desa kita bisa memiliki hari yang indah seperti saat ini. Anda tidak hanya menyelamatkan nyawa kami, tetapi juga membimbing kami untuk mencari uang. Presiden Xia, dulu kami sempat bingung setelah termakan omongan kosong Xia degui ayah dan anak itu dan mengira wanita tidak bisa mencapai hal-hal besar. Sekarang kami sudah benar-benar kagum pada Anda. Anda jauh lebih hebat dari pria manapun di desa ini. Betul. Mulai sekarang seluruh warga desa akan bekerja bersama Presiden Xia. Kami akan maju kemanapun Anda arahkan. Siapapun yang berani membicarakan hal buruk tentang seorang wanita lagi, akulah orang pertama yang akan membuat perhitungan dengannya. Bagus. Mari kita bersama-sama mengubah tanah ini menjadi sumber kemakmuran yang melimpah. Baik.